Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini berjumpa kembali dalam Bible Study CK7 Online. Di sini kita akan sama-sama diberkati, sama-sama memahami isi hati Tuhan, sama-sama belajar dari ayat lepas ayat yang kita bahas, pasal demi pasal di setiap harinya. Dan saya yakin dan percaya hari ini kita akan diberkati secara luar biasa. Kita akan semakin di-upgrade level iman kita kepada Tuhan. Kita semakin dikhususkan untuk bisa menjalankan kehidupan ini berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Mari sebelum kita masuk di dalam pembelajaran hari ini, kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita bisa fokus, kita mau masuk di dalam pujian penyembahan. Sebab Kau baik, selama-lamanya kami tinggikan Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku,
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Malam hari ini kami ingin siapkan hati kami, Tuhan, untuk kami belajar, mengerti, untuk kami duduk, diam mendengar, untuk kami bisa introspeksi ya Tuhan, dalam hidup kami, apa yang perlu kami benahi, apa yang perlu kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau menegur Tuhan setiap hidup kami. Engkau mengarahkan Tuhan kami kepada jalan-jalan yang benar. Dan kami percaya ya Tuhan, hari ini jiwa kami disegarkan, hidup kami akan dipulihkan, karena kami mendengar, karena kami dikuatkan, karena kami diubahkan oleh firman Tuhan.
Berbicaralah ya Roh Kudus, buat setiap kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Mazmur yang ke-14. Nah saudara-saudara, tadi dalam doa saya menyampaikan bahwa mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan itu berfungsi macam-macam ya saudara-saudara. Yang pertama, mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Kemudian mengajar kita. Mungkin kita yang tadinya nggak ngerti, hari ini setelah kita belajar firman Tuhan, kita dibuat mengerti. Tapi firman Tuhan juga berfungsi untuk menguatkan hati kita melalui segala apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Di situ kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disegarkan kembali. Tapi firman Tuhan juga bersifat untuk menegur kita. Firman Tuhan mengarahkan kita pada hal-hal yang tadinya kita nggak ngerti, menjadi kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tadinya kita menyimpang, kemudian ditegur oleh firman Tuhan supaya kita berbalik. Oh Tuhan, ternyata saya sudah menyimpang dari jalan-Mu. Dan hari ini saya mau memutuskan untuk saya berbalik ke arah yang benar. Nah hari ini kita akan belajar tentang apa yang disebut di dalam firman Tuhan, yaitu kebebalan manusia. Jadi Mazmur ke-14 ini merupakan Mazmur yang inti katanya adalah teguran. Seperti seorang nabi yang sedang menegur umat Tuhan pada zaman itu. Tapi ketika saya mempelajari tiap ayat yang ada di dalam firman ini, bukankah itu masih terjadi di hari-hari ini? Bahkan mungkin kita ngelihat bahwa kebebalan manusia itu sudah merupakan hal yang familiar. Kita lihat terjadi di sekeliling kita. Nah, kalau kita lihat nanti isinya itu banyak memuat kata-kata penghukuman, kecaman terhadap orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan benar. Ada dikatakan sebuah ibadah yang keliru ketika kita melakukan ibadah, tapi ternyata hati dan pikiran kita serta sikap kita tidak mencari Allah dengan benar. Untuk itu saya ajak kita hari ini, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Mungkin itu kita yang sedang ditegur oleh Tuhan. Mungkin ada perbuatan kita, sikap kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka di dalam Mazmur ini ada unsur pengajarannya, tapi juga merupakan peringatan serta ajakan untuk kita bisa dipulihkan. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama saudara-saudara. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Saudara-saudara, seberapa lama kita ada dalam ranah kekristenan? Mulai dari kita dibaptis sampai hari ini. Apakah kita termasuk dalam hitungan orang bebal yang di sini dikatakan tidak ada Allah? Kita tahu bahwa hidup manusia dikendalikan oleh Allah. Tapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan orang bebal berkata bahwa tidak ada Allah. Siapa orang bebal itu? Orang yang tidak mencari Allah. Bahkan menyangkal kehadiran Allah. Boleh nggak kalau kita katakan orang-orang yang tadinya ada dalam kegerakan Tuhan. Orang-orang yang tadinya rajin pergi ke gereja. Hari ini sudah tidak mengindahkan Tuhan lagi. Hari-hari ini sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Seberapa banyak yang kita dapati. Orang-orang yang tadinya dengan taat dan setia melayani Tuhan. Tapi karena gesekan, karena pergumulan, karena beban hidup. Meninggalkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang hari ini sepertinya masih ada di gereja,
tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan, menindas yang lemah, menipu, memberontak kepada Tuhan. Bukankah itu termasuk dalam sebutan sebagai orang-orang bebal, orang yang tidak lagi mencari Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Perhatikan saudara-saudara, ketika saya membaca kalimat ini, ada kengerian saudara-saudara. Tuhan itu memperhatikan setiap kita, setiap umatnya. Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Begitu kerasnya kata-kata yang diucapkan dalam Mazmur ini, melukiskan sebuah keadaan manusia yang sangat miris hari-hari ini dan dipandang dari sudut pandang Allah. Kita diberi akal budi saudara-saudara. Kita diberi kebebasan free will untuk memilih. Tentunya itu ditujukan untuk kita bisa mencari Allah. Kita yang tadinya di sana, kemudian kita ada di dalam sebuah lingkungan yang harusnya kita bisa mencari Allah. Ketika kita dibuang, tapi kita mencari siapa pencipta kita, siapa yang berkuasa atas hidup kita. Dan kita diajar untuk kita bisa beribadah dengan benar. Kita mendengar bagaimana perintah Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita pahami, kita ketahui dan harus kita lakukan. Supaya kita tidak masuk di dalam hitungan orang bebal. Yang tahu tetapi tidak melakukannya. Tapi apa yang didapati? Di sini firman Tuhan berkata, umat Tuhan menyeleweng dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita nggak usah buru-buru menghakimi orang lain ya saudara-saudara hari ini. Karena firman Tuhan ini bersifat teguran. Mazmur 14 ini sesuatu yang menegur kita dengan keras. Dikatakan umat Tuhan menyeleweng. Mereka melakukan segala sesuatu yang bejat. Ini merupakan sebuah kata yang sangat keras. Yang melukiskan sebuah dosa yang diperbuat oleh umat secara tragis saudara-saudara. Dikatakan gak ada satupun yang berbuat baik di mata Tuhan. Masihkah kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Atau kita sudah termasuk dalam hitungan orang-orang yang dikatakan bebal oleh Alkitab. Sehingga kita itu menjijikkan. Kita introspeksi hari ini. Karena firman Tuhan hari ini benar-benar bisa membuat kita refleksi. Tuhan, masihkah aku di dalam hitungan sebagai orang yang benar? Atau ternyata Tuhan, hatiku sudah mulai menjauh daripadamu. Aku percaya Tuhan itu, aku tahu Tuhan itu ada, tapi aku sudah tidak mempercayai Engkau. Aku tahu Tuhan itu berkuasa atas hidupku, tetapi aku sudah menyangkal kehadiran-Mu di dalam kehidupanku. Aku tahu apa yang benar, tetapi aku berbuat sebaliknya, yaitu berbuat yang jahat. Orang-orang yang Tuhan percayakan di sekelilingku, sudahkah mereka diberkati dengan apa yang aku lakukan? Atau sebaliknya, aku menindas mereka dengan kekuatan, kekuasaan yang Tuhan titipkan, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupanku. Hari ini kita belajar tentang kebebalan manusia. Mari kita baca di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan orang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan
adalah tempat perlindungan mereka. Wow, saudara-saudara, kita bisa melihat ya dari ayat ini merupakan sebuah peringatan, ancaman penghukuman ketika seorang sedang terlena dan tidak sadar melakukan sesuatu yang salah. Ketika kita sedang menikmati jalan-jalan yang indah di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang mungkin menyenangkan tanpa kita sadari, membuat kita terhilang dari hadapan Tuhan. Dan habis. Habis dalam artian apa? Habis. Sudah gak merasakan kehadiran Tuhan. Sudah gak merasakan intimasi dengan Tuhan. Dan mereka gak sadar, saudara-saudara. Mereka gak berseru-seru lagi kepada Tuhan. Banyak sekali hari-hari ini kita dapati mereka yang melupakan Tuhan. Mereka yang tidak sadar bahwa mereka sedang menuju pada kebinasaan. Sepertinya seolah-olah kehidupan mereka itu enak. Sepertinya kehidupan mereka itu diberkati. Dan mereka merasa bahwa ini semua karena aku. Karena aku bekerja keras. Karena aku benar-benar memfokuskan pikiranku kepada apa yang ada di dunia ini dan aku meraihnya. Aku capek, aku lelah. Sehingga tidak ada waktu lagi aku mencari Tuhan. Lalu tiba-tiba mereka seolah-olah dikejutkan oleh sesuatu yang besar. Dan ingat saudara, ketika kamu berada di titik itu, dikatakan tidak ada penyertaan Tuhan. Ketika kita hanya menikmati berkat-berkat dunia, ketika kita berjalan di dalam apa yang kita pahami, ini benar menurut aku, tidak ada penyertaan Allah. Sebab dikatakan Allah hanya menyertai angkatan orang yang benar. Sekalipun kehidupan mereka tertindas, sekalipun mereka merasakan yang namanya sengsaranya hidup untuk bisa hidup lurus di hadapan Tuhan. Nah, kekejutan yang besar ini merupakan suatu peringatan yang Tuhan tujukan kepada orang-orang yang bebal. Bisa apapun yang terjadi saudara-saudara, seketika. Tapi saat itu mereka seolah mencari-cari. Karena tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Tidak ada perlindungan Tuhan di sana. Mereka lupa untuk bisa berseru kepada Tuhannya. Mereka tidak menjaga hidupnya. Kiblat mereka sudah berbeda, saudara-saudara. Mereka melihat apa yang ada di dunia ini. Bukan melihat apa yang Allah mau untuk mereka lakukan. Dan dikatakan di ayat berikutnya bahwa mungkin kita berada di dalam posisi kita sedang diolok-olok. Kita sedang tertindas. Tapi Allah melindungi kita. Allah menunjukkan pembelaan dirinya untuk melindungi setiap orang-orang yang tertindas karena melakukan kebenaran. Karena mereka menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Sehingga mereka dikatakan bisa selalu datang berlindung dan memohon pertolongan dari Tuhan. Hari ini mungkin para penindas-penindas itu bisa mengolok-olok kita. Bisa mengolok-olok orang yang hidupnya benar. Seolah-olah carilah Tuhanmu. Lakukan pelayanan-pelayananmu. Sepertinya kamu hidup kudus. Emang enak. Dan mereka menindas. Tapi di saat yang sama saudara-saudara. Ketika waktunya Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Bagaimana Tuhan menolong angkatan orang benar ini. Di situ Tuhan menyatakan kuasanya dan menunjukkan siapa yang berkuasa atas hidup orang percaya. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7 dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai. Israel akan bersukacita. Nah, ini adalah harapan saudara-saudara bahwa datangnya keselamatan itu hanya dari Allah yang ada di Sion. Yaitu ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub atau keturunan Israel atau orang-orang yang percaya akan bersorak-sorai. Pada perikop ini mengingatkan dan menyatakan tentang orang yang tidak percaya. Atau mungkin dia percaya, tapi dia meninggalkan Allah. Dan
kehidupan orang yang tertindas karena hidup benar, karena percayanya kepada Allah. Sesuatu yang bertolak belakang ya saudara-saudara. Dan bagaimana ketika keadaan itu berbalik, Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Allah akan membela umatnya yang tetap berharap dan menantikan Tuhan dengan hidup benar. Susah enggak ketika kita menjaga hidup kita dengan benar? Sulit enggak ketika kita menghadapi hari-hari kita di tengah zaman yang luar biasa? Teknologi yang semakin canggih, orang-orang yang hatinya pahit, orang-orang yang hanya fokus untuk hidup sukses tanpa memikirkan hidup benar. Tapi perhatikan firman Tuhan hari ini, bahwa penyertaan Allah itu sempurna pada orang yang menjaga hidupnya dengan benar. Dan bagi orang-orang yang bebal, bagi orang-orang yang menjauh dari Tuhan, bagi orang-orang yang sudah berbalik dari keselamatan yang daripada Tuhan, yang merasa bahwa hidup ini tidak ada Allah, karena aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan mereka melakukan segala sesuatu dengan sekehendak hatinya. Ingat saudara-saudara, mereka akan menerima suatu kejutan. Tapi tidak ada pertolongan Tuhan di sana. Karena mereka sudah tidak pernah berseru kepada Tuhan. Karena kuasa Allah tidak menyertai kehidupan mereka. Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini saudara-saudara. Apakah yang kuat itu akan senantiasa berkuasa dalam hidup kita? Apakah orang-orang yang tertindas, yang lemah, selamanya akan kalah? Kita belajar dari Mazmur pasal 14 ini. Ada pembelaan Tuhan di sana. Dan ada penghukuman Tuhan di sana. Mungkin ayat-ayat demi ayat ini berbicara dengan keras dalam kehidupan kita. Tapi percayalah saudara, semuanya ini terjadi atas seizin Tuhan. Kita boleh ada di dalam kehidupan kita hari ini, tetap duduk mendengarkan Bible study hari ini. Semua karena Tuhan itu baik. Tuhan mau mengarahkan hidup Anda untuk ada di dalam jalur yang benar. Sekalipun mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini. Tapi percaya, orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang hanya berharap pada pertolongan Tuhan akan menerima pertolongan dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Janji-janji Tuhan itu ada dalam kehidupan orang benar. Dan kiranya kita tetap senantiasa dihindarkan dari setiap kebebalan manusia. Dan fokus hidup kita hanya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami tahu Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Engkau berkarya sepenuhnya ya Tuhan. Kami mau serahkan lebih lagi kehidupan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau Kau dapati hari-hari ini, mungkin kami menyimpang, atau mungkin kami sudah mulai melupakan Engkau, tarik kami kembali ya Bapa. Supaya kebebalan manusia itu tidak ada di dalam hidup kami. Tetapi kami masuk di dalam perhitungan angkatan orang benar. Orang-orang yang senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Orang-orang yang senantiasa menantikan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang selalu haus dan lapar untuk dididik dan diajar oleh Tuhan. Orang-orang yang selalu menjaga kehidupannya untuk tetap kudus, tak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat teguran-teguran yang sudah mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih boleh mencari hadirat Tuhan. Kami masih boleh belajar untuk mendengar perkataan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan buat segala sesuatunya kalau kami boleh melihat bagaimana Tuhan masih berperkara dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan langkah-langkah kami ke depan ke dalam tangan-Mu.
Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami hari ini dan sampai kami bertemu muka dengan Engkau, supaya kami tetap mencari Allah di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Demikian saudara-saudara, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.